إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, dengan segenap karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala kita hadir kembali dalam majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz Syekh Abdul Azim Badawi rahimahullahu ta'ala, yang juga kita mengambil banyak faedah juga dari kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatu wa Tawdihu Al-Madhahibil A'imah milik Sayyid Abu Malik Sayyid Kamal hafizahullahu ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pembahasan kita di pagi hari berbahagia ini adalah tentang salatul duha. Kita akan bahas tentang salatul duha atau disebut dengan salatul awwabin. Salatul awwabin. Awwab maknanya adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu salatnya orang-orang yang tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ad-duha, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, menurut para ulama ahli fikih adalah ma baina irtifa'i syamsi ila zawaliha, yaitu waktu antara meningginya matahari hingga lengsernya, itu disebut dengan waktu duha. Ya, jadi sejak matahari itu meninggi sampai zawal itu disebut dengan ad-duha secara istilah, ya, secara istilah. Nah, sebelum kita membahas tentang salat duha secara umum atau hukum-hukumnya, yang perkara-perkara yang berkaitan dengannya, disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Azim Badawi rahimahullah tentang disyariatkannya salat duha, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, di mana dia berkata, "Ausani khalili," kekasihku, yakni sallallahu alaihi wasallam, memberikan wasiat kepada aku bisalasin, memberikan wasiat dengan 3 perkara, diberi wasiat 3 perkara. Bisiyami salasati ayyamin fi kulli syahrin, agar puasa 3 hari setiap bulan, secara umum ya, bebas 3 hari selama sebulan, dalam sebulan. Wa raka'atai duha, 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anama, dan agar aku witir sebelum tidur. Perhatikan wasiat Nabi, semuanya ini ringan tak mudah? Waduh, ya ringan ya mudah. Nabi SAW memberikan wasiat ini kepada sahabatnya Abu Hurairah, itu wasiat yang mudah, yang ringan begitu ya. Karena Nabi SAW tidak ingin memberatkan umatnya, dikasih wasiat yang ringan begitu ya. Tetapi ringan kalau dilaksanakan terus-menerus menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi SAW menjelaskan ahabbul amali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamu wa in qalla, yaitu yang paling continue, ya, dilaksanakan terus-menerus sekalipun sedikit. Maka Nabi memberikan wasiat ini cuma sedikit. Apa wasiatnya? 3 hari puasa dalam sebulan. Ya, wis telung dina tok 3 hari dalam sebulan. Lalu apa? 2 rakaat duha,
2 rakaat saja, 2 rakaat duha. Dan yang ketiga, witir sebelum tidur. Ya, witir sebelum tidur. Ini disyariatkannya, ini dalil disyariatkannya apa? Salat duha, ya, salat duha. Nah, di antara keutamaan daripada salat duha, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, di antaranya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ya, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Jadi di pagi hari ada kewajiban sedekah atas setiap persendian bagi salah seorang di antara kalian. Fa kullu tasbihatin sadaqah, maka setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Oke, jazakallahu khairan, masyaallah. Ngopi. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, amar ma'ruf, ngajak kepada kebaikan, itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, dan melarang dari yang mungkar adalah sedekah. Jadi ada kewajiban sedekah pada setiap persendian. Nah, persendian kita jumlahnya berapa? 360. Maka ada kewajiban 360 sedekah. Setiap apa? Setiap pagi. Bisa diwakili dengan tasbih, takbir, tahlil, napa malih? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, kalau pagi hari kita sudah bertasbih 100 kali. Kemudian bertahlil 100 kali, pinten? 200. Kurang piro? Ya, misalkan. Maka ternyata kemudian kata Nabi, wa yujzi'u min dzalik, dan mencukupi dari yang demikian rakaatani, 2 rakaat yarka'ahuma minad duha, yang dia sholat dia dengan 2 rakaat itu dari waktu duha. Jadi kewajiban sedekah itu sudah bisa cukup diwakili dengan 2 rakaat duha, 2 rakaat sholat duha. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi seakan-akan di antara keutamaannya, kita tatkala sholat 2 rakaat duha itu seperti telah bersedekah, ya, sejumlah 360% persendian. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian yang kedua, dari hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fil insani sittuna wa thalathmi'ati mafsal. Jadi pada diri manusia itu ada 360 persendian. Alaihi, wajib baginya, an yatasaddaqa an kulli mafsalin minha sadaqah. Wajib bagi dia untuk bersedekah dari setiap persendian itu sedekah. Qalu, lalu mereka berkata, faman alladhi yatiqu ya Rasulullah, siapa yang mampu ya Rasulullah, ya, sedekah 360. Maka qala, Nabi pun bersabda, an-nakhamatu fil masjid yadfanuha. Riya, riya niku bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia ingus. Ya, ingus nggih. Ingus nggih. Nah, ingus di dalam masjid yang dia dia kubur, ditimbun. Zaman dulu kan masjidnya tidak ada keramik seperti ini, langsung tanah, pasir gitu ya. Di sana pasir. Maka mungkin ada orang yang buang ingus di masjid, lali gak ditimbun, lalu ada orang yang lewat gak dulu ada ingus, maka langsung ditimbun. An-nakhamatu fil masjid yadfanuha, ingus di masjid yang dia menimbunnya. Awi syai'u yunhihi anit tariq, atau sesuatu yang dia singkirkan dari jalan, itu adalah bisa bernilai sedekah. Jadi segala kebaikan yang dilakukan itu bernilai
sedekah. Fa ilam yakdir, kalau tidak mampu, faraka'ata ad-duha tujzi'u anhu, maka 2 rakaat duha itu mencukupi darinya. Ya, jadi sekali lagi ini menegaskan hadis Abu Hurairah tadi itu ya, bahwasanya 2 rakaat duha itu mencukupi sedekah atas 360 persendian pada diri seorang muslim. Wal haditsani yadullani ala azmi fadli salatid duha. Dan 2 hadis tadi itu keduanya menunjukkan akan keutamaan atau agungnya keutamaan salat duha. Ya, demikian juga dan besarnya kedudukan salat duha. Ya, dan menegaskan akan disyariatkannya. Wa anna rak'ataiha tujziyani an salasi mi'atin wa sittina sadaqah. Dan bahwasannya 2 rakaat duha itu mencukupi dari 360 sedekah. Jadi 2 rakaat saja itu mencukupi 360 sedekah. Wa makana kadzalika fa huwa haqiqun bil muwadzafati wal mudawamah. Dan jika keberadaannya seperti itu, maka dia berhak untuk dilanggengkan, dilakukan dengan rutin dan dilanggengkan ya, karena tiap hari kita seperti sedekah 360 sedekahan, kan luar biasa ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi misalnya iku berupa berkat gitu ya, benesuk dum-dum 360 berkatan gitu loh. Kalau itu berupa berkat gitu ya. Berkat coro Jawa ya. Napa isine? Nah, isine lek berkat wong Jawa isine napa? Apem. Ya tergantung, terserah ya. Sementing ono segone. Baik, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang berikutnya juga ada hadis yang lain an Zaidin ibni Arqam. Dari Zaid bin Arqam dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba. Nabi pernah keluar menuju penduduk Quba. Wa hum yusalluna ad-duha. Sementara mereka di Masjid Quba mereka sedang salat duha. Faqala, maka Nabi bersabda salatul awwabin. Salat awwabin. Ya, ini nama lain daripada salat duha. Nabi sendiri yang ngasih nama salatul awwabin. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Hina tarmudul fisal, saat anak onta itu jengkit-jengkit karena kakinya kepanasan. Ya, saat anak onta apa jengkit-jengkit itu bahasa Indonesia no? Injit-injit. Ya padha wae injit-injiten wong Jawa ya kan. Ya, jengkit-jengkit. Jadi dia kayak kita di tengah hari ya panas, gak pakai sandal, jalannya ya apa? Berjingkat, nah jingkat-jingkat ya. Jingkat itu bahasa Indonesia enggak? Nggih. Berjingkat-jingkat. Iya, bener ya. Jadi saat anak onta itu berjingkat-jingkat ya, saat menginjak tanah. Kenapa? Karena panas. Sementara kakinya masih belum tebal seperti induknya ya. Induknya menter ya, wis kandel kuku kakinya. Nah, ini masih berjingkat-jingkat karena kepanasan. Ya itu berarti kan apa? Matahari sudah meninggi, sudah panas ya. Jadi sentrongannya wis panas sehingga tanah itu menjadi panas, sehingga anak-anak onta tatkala jalan dia maka dia berjingkat-jingkat. Itu disebut dengan sholatul awwabin. Lalu ada lagi hadis yang lain, yaitu hadis Jubair bin Nafir dari Abu Darda dan Abu Dzar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla qaal, bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, Ibnu Adam wa ya Adam, irka'li rakaat fi min awalin nahar. Rukuklah untukku kalian beberapa rakaat di awal siang, akfika akhirah. Aku akan cukupi kamu akhirnya. Dalil ini yang kemudian dijadikan oleh sebagian di antara kita, sebagian di antara kaum muslimin, dalil bahwasannya sholat duha itu sholat datangkan rezeki. Ya pada dasarnya ya gak
napa jenenge gak salah-salah bener gitu ya, nggak salah-salah bener enggak. Cuman memang Nabi SAW mengatakan seperti itu. Allah berfirman, ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi ya, dan yang lainnya sahih dengan jalur-jalurnya ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, wahai anak Adam, rukuklah kalian beberapa rakaat di awal siang, kamu tak cukupi di akhirnya. Dari sehari itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup di sana bermakna luas. Bisa dicukupi kesehatannya, bisa dicukupi rizkinya, bisa dicukupi keamanannya, dicukupi kebutuhannya. Nah begitu nggih? Ya. Jadi ya gak salah-salah gitu loh ya. Wong tuwek biyen itu ya gak salah gitu ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Tapi kalau kemudian memberikan napa jenenge kepastian niki salat golek rezeki, ya itu ya gak bener juga kan gitu ya. Nek golek kecukupan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akfika akhirah, kucukupi kamu di akhirnya. Namanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi dengan makna yang luas ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang berikutnya juga ada hadis yang lain untuk menambah penjelasan, yaitu hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah. Rasulullah SAW pernah mengutus sariyah. Sariyah itu adalah pasukan ya, perang yang Nabi tidak ikut di dalamnya. Faghanamu, lalu mereka berhasil mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Wa asra'ur raja'ah, dan mereka cepat pulangnya. Berangkat menang, dapat ghanimah, pulang cepat dalam keadaan menang, bawa harta rampasan perang. Fatahaddatsan nasu biqurbi maghzahum wa kasrati ghanimatihim wa sur'ati raja'atihim. Maka manusia pun berbicara akan dekatnya peperangan mereka, sebentarnya peperangan mereka, banyaknya harta rampasan mereka, dan cepatnya mereka pulang balik ke Madinah. Ya. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum, maukah kalian kutunjukkan ala aqraba minhum maghzan, terhadap perkara yang lebih dekat daripada mereka peperangannya. Tidak perlu jauh-jauh perangnya, dekat-dekat saja. Maksudnya adalah keutamaannya seperti perang yang nggak jauh, nggak perlu jauh, tapi dekat, bahkan lebih dekat lagi. Wa aktsara ghanimatan, dan yang paling banyak ghanimahnya, wa ausyaka raj'atan, dan yang paling memungkinkan kembalinya dengan segera. Ya, jadi Nabi ingin menunjukkan, jadi kan manusia berbicara tentang peperangan sebagian di antara para sahabat yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jaraknya itu dekat, kemudian menang, pulang bawa ghanimah, cepat pulangnya, tidak pakai lama, sehingga segera bertemu dengan keluarga. Ternyata Nabi memberikan amal yang lebih daripada apa yang mereka perbincangkan, lebih dekat lagi, lebih banyak lagi ghanimahnya, dan lebih cepat lagi pulangnya. Gimana caranya? Man tawadda'a, siapa yang berwudu, summa ghada ilal masjid, lalu berangkat menuju masjid, li subuhatid duha, untuk salat sunnah duha, fahuwa aqrabu minhum maghzan, maka itu lebih dekat tempat berperangnya, wa aktsaru ghanimatan, paling banyak ghanimahnya, wa ausyaku raja'atan, paling cepat pulangnya. Jadi salatnya dilakukan di mana? Di masjid ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Ini menunjuk memberikan kepada kita tambahan keterangan ya, berangkat ke masjid. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Makanya kan Nabi SAW tadi tatkala berangkat ke Kuba, beliau mendapati kaum muslimin sholat duha. Mereka sholat duha di masjid ya.
Sama sekali rahmani wa rahimakumullahu ta'ala. Taib ya. Jadi keutamaannya tadi besar sekali, disebut oleh Nabi SAW sebagai salatul awwabin, salatnya orang yang bertobat kepada Allah. Lalu disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu seperti sedekah 360 sedekahan. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Lebih dekat tempat berperang, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat pulangnya. Ya, enggak lama-lama begitu ya. Yang berangkat ke masjid tentunya dekat, lalu sholat 2 rakaat, kemudian pulang, kan enggak pakai lama. Tetapi apa? Ghanimahnya besar, banyak. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan sekarang hukum salatul duha. Apa hukum salat duha? Maka ikhtalafa ahlul ilm fi hukmi salatid duha ala sittati aqwal. Para ulama ahli fikih tentang hukum salat duha itu berbeda pendapat menjadi 6 pendapat. Hukum salat duha para ulama berbeda pendapat menjadi 6 pendapat. Yang paling dekat di antara ke-6 pendapat itu ada salasah, ada 3. Dari ke-6 pendapat tadi itu ada 3 yang lebih dekat. Yang pertama, al-awwal tustahabbu mutlaqan, disunnahkan secara mutlak. Wa yustahabbul muwadhafatu 'alaiha, dan disunnahkan untuk rutin melaksanakannya. Wa huwa madzhabul jumhur, ini madzhabnya jumhur. Berbeda dengan mazhab Hambali. Ini pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama ini? Sunnah secara mutlak dan disunahkan untuk dilaksanakan terus menerus. Ini mazhab jumhur. Dalilnya mana? Kok Pak jumhur ini mengatakan bahwasanya ini sunnahnya sunnah mutlak gitu ya, dan disunahkan untuk dirutinkan. Dalilnya, hujahnya, alasannya satu, karena keumuman hadis yang telah berlalu tentang sholat duha. Setiap pagi ada kewajiban sedekah 360 persendian gitu ya, dan itu semua bisa dicukupi dengan 2 rakaat duha. Kalau dikatakan setiap pagi, berarti sholat duha dilakukan rutin tiap hari ya. Ini dalil yang pertama, hujah yang pertama. Hujah yang kedua yaitu hadis Abu Hurairah yang tadi sudah kita sebutkan di awal, yang isinya Abu Hurairah berkata Rasulullah memberikan wasiat kepada aku 3 wasiat. Yang pertama apa? Puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua apa tadi? 2 rakaat duha. Yang ketiga witir sebelum tidur. Ini menunjukkan kan tiap hari dilakukan. Ya, tiap bulan puasa 3 hari. Kemudian setiap hari 2 rakaat duha. Setiap sebelum tidur witir dulu. Menunjukkan dilaksanakan terus menerus. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kemudian hujah alasan yang ketiga yaitu hadis Mu'adzah al-Adawiyah. Dia berkata, qultu, kukatakan di Aisyah, akana Rasulullah SAW yusalli duha? Apakah Rasulullah SAW sholat duha? Maka Nabi Aisyah berkata, na'am iya, arba'an. Beliau sholat 4 rakaat. Wa yazidu masya, dan beliau tambahkan yang dia kehendaki. Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah tadi berapa? 2. Yang beliau lakukan berapa? 4. Dan ditambah semaunya. Yang kita amalkan yang mana? Sakarep sampeyan. Lu kenek, 4 kenek, 6 kenek, 8 kenek, 10 kenek, rolas kenek gitu ya. Sakarepe. Pokok penggaweane melok awake dhewe. Gitu ya. Kerjaannya melok ikut dirinya sendiri ya. Kalau dia bekerja jadi bawahan ya tidak boleh ya. Pak izin Pak sholat duha, manduk sholat ya. Aman sholat bareng ngono
selikur, orang pulau gitu ya, kok selikur lah bengia. Ya gak oleh, ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kan harus minta izin ya, harus minta izin, tidak boleh tidak minta izin. Karena ini kenapa sunnah ya, sunnah. Taib. Ya. Kemudian juga jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Alasan yang keempat, ya alasan yang keempat atau hujah yang keempat, yaitu adapun rutin melaksanakan salat duha dikarenakan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah, madama alaihi sahibuhu wa in qalla, yaitu amal yang pelakunya melakukannya langgeng terus menerus sekalipun sedikit. Jadi ini adalah amal yang paling utama. Jelas nggih insyaallah nggih? Ini hujahnya jumhur ulama. Kemudian kita beralih kepada pendapat yang kedua. Tadi ada berapa pendapat? 6. Ada 6 pendapat. Yang paling dekat diringkas oleh Syekh Abu Malik menjadi 3 pendapat. Sekarang pendapat yang pertama tadi sudah sunnah secara mutlak, disunnahkan dilakukan terus menerus dengan 4 hujjah tadi itu. Sekarang pendapat yang kedua, yustahabbu fi'luha taratan wa tarkuha ukhra, disunnahkan melakukannya sekali waktu dan meninggalkannya sekali waktu yang lain. Wala yuwadhabu 'alaiha, dan tidak dirutinkan. Kadang dilakukan, kadang ditinggalkan, dan tidak merutinkan. Wa wal madzhabu indal Hanabilah, dan ini madzhab Hambali. Kalau jumhur tadi apa? Sunnah secara mutlak dirutinkan. Kalau mazhab Hambali maka kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan, dan tidak dirutinkan. Ini mazhab Hambali. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dan hujjah mereka, alasan mazhab ini atau pendapat yang kedua ini adalah hadis Abu Sa'id. Dia berkata, kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, beliau salat duha hatta naqula la yada'aha, hingga kami katakan beliau tidak pernah meninggalkannya. Wa yada'aha hatta naqula la yusalliha, dan beliau meninggalkannya hingga kami mengatakan beliau tidak mensolatinya. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, namun sanadnya dhaif. Sanadnya apa? Dhaif. Kalau hadis ini dhaif. Jadi alasan yang pertama dhaif secara sanad. Kemudian alasan yang kedua, hujah yang kedua, yaitu hadis Anas tentang kisah salat Nabi di rumahnya Itban bin Malik, salat duha. Kemudian berkata Fulan ibnul Jarud kepada Anas, akanan Nabi sallallahu alaihi wasallam duha, apakah Nabi biasa salat duha? Qala, maka Anas menjawab, ma ra'aituhu shalla ghaira dzalikal yaum, aku belum pernah melihat beliau salat selain daripada hari itu, yakni salat duha di rumah Itban bin Malik. Ya, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, riwayat Imam Al-Bukhari. Namun kita perhatikan di sini sebenarnya tidak bertentangan dengan hadis Abu Hurairah tadi itu, tidak bertentangan, dan juga tidak bertentangan dengan hadis mana? Hadis Abu Hurairah, hadis Nabi Buraidah, hadis Jubair tadi, tidak bertentangan. Kenapa? Anas melihat apa yang dia lihat, sementara yang lain diberikan wasiat, kan begitu nggih? Ya, diberikan wasiat. Maka al-qaul muqaddam, ucapan lebih didahulukan daripada perbuatan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan karena khawatir, diantaranya mungkin wallahu alam khawatir diwajibkan kepada umat ini, begitu ya. Tapi qaul itu lebih didahulukan ya daripada
perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dasar yang ketiga, hadis Aisyah, qala dia berkata, maraitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabbaha, ta'ni shalla subhata duha. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat duha. Wa ini dan sungguhnya aku la usabbihuha, aku mensolatinya, kata Ibunda Aisyah. Aku tidak pernah melihat Nabi salat duha, tapi aku mensolatinya. Wa in kana la yada'ul amal wa yajib an ya'malahu khasyata ay ya'mala bihin nas fayufradu alaihim. Nah ini fayufradu alaihim ya. Dan sungguhnya Nabi itu benar-benar akan meninggalkan amal. Sementara wa huwa yuhibbu an ya'malahu. Nabi itu senang untuk mengamalkannya. Nabi meninggalkan amal padahal Nabi senang mengamalkan amal itu. Kenapa? Khawatir an ya'mala bihin nas, manusia mengamalkannya, fayufradu alaihim, lalu diwajibkan atas manusia. Nah inilah yang kemudian menjadikan Nabi SAW tidak melakukannya terus menerus. Agar apa? Agar tetap tidak wajib bagi umatnya. Kalau perintahnya wasiat Nabi mengatakan sholat disuruh untuk sholat duha tiap hari. Nabi tidak, karena khawatir diwajibkan. Ini rahmat sebenarnya bagi umat ini. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Maka mazhab Hambali membawa hadis ini kepada fi'ilnya, kepada perbuatan Nabi. Wong Nabi lo ndak rutin, berarti ya nggak rutin. Paham di sini ya? Sementara jumhur ulama berpendapat, oh enggak, Nabi ndak rutin karena khawatir diwajibkan. Sementara qaul ucapan lebih didahulukan daripada perbuatan Nabi. Nah sementara yang difahami dari lesan Rasulullah ya, bukan dari perbuatan Nabi tapi dari lesan Nabi adalah melakukannya secara terus menerus. Jelas di sini perbedaannya ya, alasan dan hujahnya jelas ya. Baik, agar kita tahu dan paham gitu ya sisi pandang daripada para ulama di dalam menilai dan memahami hadis tersebut ya. Sisi pandang berbeda, maka jelas hukum yang keluar berbeda dan kita harus paham. Ya. Kemudian sekarang pendapat yang ketiga, la tusyra', tidak disyariatkan. Nah, kalau yang pertama disunahkan secara mutlak, yang kedua kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan, yang ketiga tidak disyariatkan sama sekali. Illa li sabab, kecuali untuk satu sebab. Sebabnya apa? Kafawati qiyamil lail wa nahwi, seperti kehilangan sholat malam. Tadi malam tidak sholat malam, maka diganti dengan sholat duha. Wa nahwi dan semacamnya. Hadza makhtara Ibnul Qayyim. Ini yang dipilih oleh Ibnul Qayyim. Ba'da bastil aqwali fil masalah, setelah membentangkan pendapat-pendapat di dalam masalah ini. Wahtajjal qailuna bih, dan berhujjah orang-orang berpendapat dengannya. Bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'ala illa bisabab, Nabi tidak mengerjakannya kecuali dengan sebab. Wattafaqa wuqu'uha waqtad duha, dan pas kejadiannya di waktu duha. Wa ta'addadat al asbab, dan sebab-sebabnya itu berbilang. Ya, lalu membawakan beberapa hujah, di antaranya hadis Ummu Hani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahnya pada hari Fathu Makkah, lalu beliau mandi, lalu sholat 18 rakaat duha. 8 rakaat duha, sholat 8 rakaat duha. Falam ara salatan qad akhaffa minha, aku belum pernah melihat sholat yang lebih ringan darinya. Ghaira annahu yutimmu ruku' wa sujudannya, beliau menyempurnakan rukuk dan sujudnya. 8 rakaat duha yang ringan, tidak panjang, ringan, tapi sempurna rukuk dan sujudnya. Ya, jangan dikatakan napa jenenge ringan niku marono Fatihah gak kate ambekan gitu ya.
Bukan begitu yang dimaksud ya. Kemudian rukuknya kayak wong jengkulat-jengkulit itu enggak ya. Dan karena sababul fadan, sebabnya adalah karena menaklukkan kota Mekah. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Lalu mereka berkata, wa sunnatul fathi an yusalla 8 rakaat. Wa naqala Tabari min fi'li Khalid bin Walid lamma fatahal Hirah. Lalu mereka berkata, dan sunnahnya tatkala menaklukkan satu negeri, satu kota, satu daerah, maka sholat 8 rakaat. Dinukil oleh Imam At-Tabari dari perbuatan Khalid bin Walid saat beliau menaklukkan kota Hira. Ini alasan yang hujah yang pertama. Jadi Nabi sholat 8 rakaat di rumahnya Ummu Hani pada saat Fathu Mekah, sholat di waktu duha. Yang kedua, sholatu fi baiti Itban, sholat beliau sallallahu alaihi wasallam di rumah Itban bin Malik untuk memenuhi permintaan Itban bin Malik agar beliau sholat di rumahnya, di tempat yang dia jadikannya sebagai musola. Ya, fatafaqa annahu ja'ahu waktu duha, dan pas bertepatan dengan waktu duha. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi sholat di waktu duha, sholat di rumah salah seorang di antara para sahabat. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga dari Abdullah bin Syaqiq, dia pernah berkata kepada Aisyah, akan Nabi sholat duha, apakah Nabi biasa sholat duha? Dia menjawab, la, tidak, illa an yaji'a min maghribi, kecuali kalau beliau datang dari perjalanan beliau. Ya, li'annahu kana yanha 'anil turuqi lailan, karena Nabi melarang ya dari datang mengetok pintu di waktu malam. Fa yuqaddimu awalan nahar, lalu beliau datang di awal siang, fa yabda'u bil masjid, lalu beliau memulainya dengan masjid, fa yusalli waqta duha, lalu beliau sholat di waktu duha. Ini alasan-alasannya. Jadi Nabi sholat duha itu ada sebabnya. Ini pendapat yang keberapa? Yang ketiga, gitu. Lalu mereka berkata, wa amma haditsu targhibu fiha wal wasiyatu biha fala tadullu ala anna sunnah ratibatun likulli ahad wa lihadza khussa bidzalika Aba Dzarrin wa Aba Hurairah wa lam yusi bidzalika akabiras sahabah. Lalu mereka berkata, adapun hadis-hadis yang memberikan anjuran dorongan untuk sholat duha serta wasiat untuk melaksanakan sholat duha kepada Abu Hurairah, maka tidak menunjukkan bahwasanya itu sunnah yang terus menerus, yang dilakukan terus menerus bagi seorang pun. Oleh karena itulah itu dikhususkan bagi Abu Dzar dan Abu Hurairah, dan beliau tidak memberikan wasiat hal yang demikian kepada pembesar-pembesarnya para sahabat yang lain. Jadi alasannya ya itu khusus Abu Hurairah sama khusus Abu Dzar, yang lain enggak. Nah, itu alasannya. Perhatikan sisi pandangnya berbeda. Ya, Abu Dzar dikasih, Abu Hurairah dikasih. Kenapa Abu Bakar enggak? Kenapa Umar enggak? Kenapa Utsman enggak? Kenapa Ali enggak? Kok enggak dikasih wasiat yang sama? Itu alasan mereka. Letter luck begitu ya. Sama sekali rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa man ta'ammala al-hadits al-marfu' atau athara sahabata wajada harusnya la tadullu illa ala hadzal qaul. Maka siapa yang memperhatikan hadis-hadis marfu dan athar sahabat, maka dia akan mendapatinya tidak menunjukkan kecuali kepada pendapat ini. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian juga pendapat yang lain adalah pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Anna man kana min adadihi qiyamul lail, barang siapa yang kebiasaannya adalah salat malam, fa innahu la yusannu lahu salatud duha, maka tidak disunnahkan baginya salat duha, sama seperti muridnya Ibnu Qayyim. Wa amma man lam takun adatahu salatul laili, dan siapa yang bukan kebiasaannya salat malam, fa innahu yusannu lahu salatud duha mutlaqan kullu yaum, maka dia salat duha secara mutlak setiap hari. Jadi kalau dia sudah biasa sholat malam, tidak perlu sholat duha. Kalau dia tidak biasa sholat malam, maka perlu sholat duha. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian yang tadi sebelumnya kita nukil adalah
pendapatnya Ibnul Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang intinya salat duha tidak disyariatkan kecuali sebab. Di antara sebabnya adalah tadi malam tidak salat malam, kemudian salat duha. Atau diajak orang untuk ayo ke rumah, aku bikin musola, sholatlah di sana. Kita penuhi ajakannya, lalu kita sholat duha di rumahnya, misalkan semacam itu. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi itu 3 pendapat berikut dalilnya. Berkata Syekh Abu Malik, qultu katakan wala yakhfa anal qaulal awwala asahhu. Tidak diragukan lagi, tidak samar bahwasanya pendapat pertama itu lebih sahih, yaitu sholat duha sunnah mutlak dan sunnah dilakukan terus menerus, ya. Li umumi targhibi min fi'li salatid duha fi fi'li salatid duha, karena keumuman anjuran dalam melaksanakan salat duha. Wa kunuha tujzi'u an salasimi'ati sittina sadaqah allati ala kulli insanin, dan keberadaannya yang bisa mencukupi sedekah 360 persendian tiap hari bagi setiap muslim. Kan dikatakan tiap hari pada kewajiban sedekah, berarti di sana tiap hari ada salat duha, ya. Jamaah rahimani rahimakumullahu taala. Wa amma mawrida an ba'di sahabah, adapun apa yang diriwayatkan dari sebagian sahabat min ingkariya, dari mengingkari salat duha. Di antara para sahabat ada yang mengingkari salat duha, tidak disunahkan secara terus menerus. Seperti siapa? Kayak Ibnu Mas'ud, seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan yang selain keduanya. Fala yuqdahu fil masru'iyyah, itu tidak mencederai disyariatkannya salat duha. Lianna sahabah lianna ghairahuma, dikarenakan selain daripada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, qad athbata masru'iyataha, telah menetapkan disyariatkan salat duha. Wa kullun, dan masing-masing itu rawa mara'a, meriwayatkan apa yang dia lihat. Ya, yang sini melihat Nabi kok gak sholat duha, yang sana melihat Nabi sholat duha, yang sini aku loh diwasiati untuk sholat duha, gitu ya. Jadi masing-masing menyampaikan apa yang dia dia dapati dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa kullun rawa mara'a wa man alima hujjatan wa man alima, dan siapa yang mengetahui, hujjatun ala man lam ya'lam, itu adalah hujjah bagi orang yang tidak mengetahui, gitu ya. Jadi masing-masing melihat apa yang dia lihat, ya, meriwayatkan apa yang dia lihat, dan yang mengetahui itu hujjah bagi orang yang tidak mengetahuinya. Abu Hurairah malah dikasih wasiat, Abu Dzar dikasih wasiat tiap hari sholat duha, kan begitu, nggih. Jadi masing-masing meriwayatkan apa yang didapat dari Rasulullah SAW, dan itu tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang bertentangan. Wah, ini para sahabat sendiri loh khilaf tentang sholat duha. Tidak ada khilaf, itu hanya menyebutkan apa yang dia lihat. Tidak ada khilaf di antara mereka, gitu ya. Tidak ada khilaf di antara mereka. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Jadi misalkan ketemu, aku loh tidak pernah lihat Nabi sholat duha. Yang satu mengatakan, aku loh dikasih wasiat untuk selalu sholat duha. Yang lain mengatakan, aku kadang lihat kadang enggak, kan gitu ya. Masing-masing menyampaikan apa yang dia lihat, kan tidak ada pertentangan toh, tidak ada pertentangan di dalamnya. Ya mas sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Cuman kita yang enggak melihat sendiri, nah ini yang jadi masalah, kan begitu. Ya, jadi permasalahan ada pada kita, bukan ada pada mereka, kan gitu ya. Maka kalau kemudian kita mengambil semua riwayat, maka pendapat yang pertama itu ashah, itu lebih sahih, ya, itu lebih sahih. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, ya. Baik. Nah, jelas insyaallah. Sekarang kita bahas adadu rakaatiha, jumlah rakaatnya. Ya, jumlah rakaatnya aqallu isnatani, minimalnya adalah 2 rakaat, 5 sabaqa minal hadis, berdasarkan apa yang telah berlalu dari hadis, wa aktsaruha tsaman, dan paling banyaknya adalah 8
rakaat. Dari Ummu Hani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fatha Makkah ightasala fi baitiha fa shalla thamani rakaat. Lalu pada Fathu Mekah dia salat di rumahnya lalu salat 8 rakaat. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Oleh karena itu dikatakan di sini oleh Syekh Abu Malik, la khilafa bainal qailina bi istihbabi salati duha fi anna aqallaha raka'atan. Tidak ada khilaf di antara para ulama yang berpendapat disunahkannya salat duha bahwasannya minimalnya adalah 2 rakaat. Ya, berdasarkan hadis dan mencukupinya yudisu min dzalika raka'atan yarka'u minad duha. Mencukupi 360 sedekah tadi itu 2 rakaat waktu 2 rakaat duha. Dan juga hadis Abu Hurairah, ausani khalili, ya kekasihku memberikan wasiat kepada aku rakaat duha, 2 rakaat duha. Kemudian mereka berselisih pendapat fi aktsar tentang paling banyaknya berapa, maksimalnya berapa tentang sholat duha itu. Kalau tadi saya Abdul Aziz Badawi mengatakan langsung maksimalnya 8 rakaat. Nah sebenarnya para ulama ini beda pendapat menjadi 3 pendapat tentang jumlah rakaat sholat duha. Al-awwal pendapat yang pertama aksaruha thamani rakaat, paling banyaknya 8 rakaat. Ini mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berdasarkan hadis Ummu Hani yang masuk ke rumahnya lalu Nabi sholat 8 rakaat. Pendapat yang kedua paling banyaknya 12 rakaat. Ini mazhab Hanafi ya. Dan juga satu sisi pendapat tapi marjuh dari pendapat Syafi'iyah, satu riwayat dari Imam Ahmad berdasarkan hadis Anas tetapi dhaif, man shallat duha 12 rakaat, siapa yang salat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah bangunkan untuk dia sebuah istana di surga. Tapi sanadnya dhaif. Pendapat yang ketiga, la hadda li adadi rakaatiha, tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Ini diriwayatkan dari sejumlah salaf. Dan inilah yang rajih. Ini yang rajih. Paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya sakarepe. Itu intinya begitu ya. Jadi ada pendapat yang pertama, minimalnya 2 rakaat, maksimalnya 8. Pendapat yang kedua, minimalnya 2 rakaat, maksimalnya 12. Pendapat yang ketiga, minimalnya 2 rakaat, maksimalnya sakarepmu, sakarepe, terbatas, bebas, tidak ada hitungani. Ya, ini pendapat yang rajih menurut Syekh Abu Malik hafizahullahu taala. Karena 2 perkara. Alasan, ada 2 alasan. Alasan yang pertama, hadis Mu'adzah, dia berkata, aku katakan kepada Aisyah, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam duha. Apakah Nabi sholat duha? Qalat na'am, iya, 4 rakaat, wa yazidu masya Allah. Lalu beliau tambah sesuai dengan kehendak Allah, 4 rakaat, lalu sholat sakarepe wis. Begitu ya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, annal iqtisara ala 8 rakaat, bahwasannya mencukupkan diri di jumlah 8 rakaat dalam hadis Ummu Hani ya ruddu alaihi amran, ya yaridu alaihi amran, memberikan apa jenenge memberikan atau yaridu alaihi amran, ada 2 perkara yang menolaknya. Al awal yang pertama, anna minal ulama man qala anna salatu fathin wa laysa duha. Para mengatakan itu 8 rakaat yang dilakukan di Ummu Hani tadi itu adalah sholat sunnah setelah penaklukan satu negeri. Sholat 8 rakaat, sholat sunnah menaklukkan satu negeri. Setelah berhasil menaklukkan satu negeri, lalu disunahkan sholat apa? Sholat penaklukan 8 rakaat, dan itu bukan sholat duha.
Wal akhar yang lain anna hadzal iktisara ala zaman la yastalzim adam mas'uliyati ziyada alaihi li anna hadhihi qadiyatu ainin. Mencukupkan dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 itu tidak menunjukkan pembatasan. Karena Nabi tidak melarang, itu hanya dilihat dari perbuatan. Tidak ada pelarangan di sana, tidak ada pembatasan di sana. Itu berita. Ya, Nabi sholat 8 rakaat itu berita. Tidak ada di dalamnya pembatasan. Ya, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya pokoknya sholat duha minimalnya 2 rakaat. Banyaknya terserah. Itu intinya. Kita lanjutkan yang berikutnya, afdalu awqatiha. Waktunya yang paling afdal. Ya, ini disebutkan oleh mu'allif dari Zaid bin Arqam. Dari Zaid bin Arqam dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba, kepada penduduk Quba, wa musalluna duha, sementara mereka salat duha. Faqal, lalu Nabi bersabda, salatul awwabina idza ramadatil fisalu minad duha. Salat awwabin adalah salat saat anak-anak onta berjingkat-jingkat karena kepanasan. Ya, di waktu duha. Berarti sudah meninggi, sudah panas. Sekitar jam pintenan? Jam 9. Nah, terus pokoknya panas ini, terus panas. Dikira-kira ya, itu adalah waktu yang paling afdol. Ya. Nah, waktu itu waktu yang paling afdol. Nah, waktu awal dan akhirnya kapan? Kalau waktu awal dan akhirnya, maka yabtadi'u waqtuha min ba'di irtifa'i syamsi. Waktunya bermula saat meningginya matahari. Kalau biasanya yang biasa di masjid dari waktu subuh tidak pulang sampai sholat isyraq. Nah, itu awal waktu duha adalah sholat isyraq, itu syuruk, saat matahari sudah terbit, benar-benar terbit bunderser. Ya, bukan sih untup-untup. Tit muni biasanya di masjid gitu ya. Cocok langsung ngadeg. Hah? Jangan. Kenapa? Iku seringnya ngisi untup-untup. Saya dorong bunderser, itu belum waktunya sholat. Itu hanya menunjukkan matahari sedang terbit. Nah ya. Jadi misalnya ini ufuk, matahari sih ini sih anti dorong bunder. Sik lagi beranjak. Jadi jangan ditunda 10 menit lagi atau 15 menit lagi. Ojo langsung. Nah, kalau langsung itu jenenge sholat pada saat matahari terbit di antara 2 tanduk setan. Malahan, ya. Ya, malah waktu terlarang. Jadi ojo kesusu. Tit langsung ngadeg kabeh. Enggak, tunggu dulu beberapa menit sampai di perkiraan matahari benar-benar sudah bunderser. Ya, jadi bunyiin aja. Kan waktunya waktu toluk itu apa namanya toluk? Terbit. Itu waktu terbit. Matahari sih tengah untup-untup. Ya, jadi tunggu sebentar 10 atau 15 menit berikutnya, baru kemudian kita sholat. Ya, itu disebut dengan awal duha. Sampai kapan? Sampai sebelum zawal, sebelum zuhur. Nanti memanjang sampai sebelum zuhur. Jadi dengan sholat duha jam 11 boleh? Boleh. Gitu ya. Jadi misalkan sholat duha di jam 9 karena kerja tidak bisa, maka nanti istirahat jam 11. Ya sholat duha jam 11. Nah, makanya dikatakan wa alaihi, oleh karena itulah fayabtadi'u ba'da qurabati rubu'i sa'ah. Dimulai salat duha itu 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Itu tadi 15 menit setelah tit. Ingat, 15 menit setelah tit. Gitu. Ojo langsung tit ngadeg kabeh. Ini
sholat di waktu karohah, justru itu sholat di waktu yang makruh. Ya tidak boleh sholat pada saat itu. Kenapa? Lagi terbit di antara dua tanduk setan malahan. Jelas ya? Biasanya nama biasanya tit langsung ngadeg. Dirubah kebiasaan ya. Dirubah. 15 menit. Kata-kata mu'alif di sini 15 menit ya. Ba'da qurabati rubu isa min tulu'i syamsi. 15 menit setelah terbitnya matahari, ditunggu 15 menit. Ya. Jadi kalau itu setengah 6 berarti sholatnya jam 6 kurang berapa? Sama aneh ngoten. Ojo langsung, nggih. Saya pernah membaca di suatu website Ustaz yang membahas masalah fikih terkait sholat syuruk yang berpahala haji, Ustaz. Disebutkan di situ syaratnya adalah setelah itu selama menunggu waktu syuruk itu tidak beranjak sama sekali dari tempat duduknya. Nah, bagaimana jika harus ke toilet atau ada keperluan sebentar, apakah berarti sudah waktu yang sudah lama nunggu itu jadi sia-sia, Ustaz? Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, salat syuruk yang biasa dikenal atau yang biasa kita amalkan, yaitu mengamalkannya ya setelah sholat subuh lalu duduk pada tempat sholatnya, berzikir, baca Quran sampai matahari terbit, kemudian meninggi, lalu kita baru sholat syuruk, kemudian kita nambah jenenge sholat 2 rakaat dapat pahala haji sempurna dan sempurna. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Apakah memang benar disyaratkan kau oleh ngadeg, kau oleh pindah tempat, diskunu di tempatnya seperti itu? Ya tidak begitu juga. Itu disesuaikan dengan hajah. Disesuaikan dengan hajah kebutuhannya. Yang penting adalah tidak keluar dari tempat sholatnya. Ini dari masjid. Gitu ya. Ada hajatnya apa? Ngambil mushaf, mau baca Quran. Ya mesti harus pindah kan, gitu kan, nggak iso sampean jupuk Quran toko doanto. Itu ambil sini ya. Ya nggak iso, ya harus pindah. Atau batal misalkan buang angin, ya kemudian wudhu masuk keluar dari masjid, kemudian wudhu ya untuk kembali lagi ke masjid, lalu sholat tahiyatul masjid. Kalau memang napa jenenge di luar masjid, atau sholat sunnah wudhu, habis wudhu sholat sunnah wudhu lalu duduk lagi, kemudian berzikir lagi, lanjutkan zikirnya agar ndak putus dari doanya malaikat. Ya selagi kita duduk di masjid dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan senantiasa berdoa Allahumma firlah, Allahumma arhamhu. Tapi kemudian selagi kita kalau kemudian kita buang angin, tidak segera wudhu lagi, mandek dungane, wis gak ditungakno maneh. Gitu ya. Jadi kemudian kalau tatkala batal, maka segera wudhu lalu kembali lagi salat wudhu, kemudian duduk lagi, lanjutkan. Kemudian setelah itu sampai matahari terbit dan meninggi 15 menit berikutnya kita berdiri sholat 2 rakaat. Tidak ada masalah. Jadi bukan berarti berdiam diri tempatnya itu ndak kemana-mana, ya ndak juga, ya ndak seperti itu yang dimaksud. Ya. Artinya apa? Tidak pindah, tidak keluar dari masjid. Ya karena biasa misalkan ya di tempat kita misalkan habis subuh ono sing gawe kopi. Ya, betul lah. Ono sing gawe kopi gitu ya. Ada yang terus berpikir, baca Quran, yang ada satu yang khidmah untuk mereka juga. Dia bikin kopi, bagikan, lalu bawa kasih kopi semuanya kan ya. Allah seneng ya. Khidmah untuk mereka. Ya. Jadi tidak ada masalah ya, wallahu alam. Jadi jangan terlalu letterlock itu, karena sesuai dengan hajah, sesuai dengan hajah kebutuhan. Ya, hajah kebutuhan. Wallahu alam bishawab. Nah.
Pertanyaan berikutnya Ustadz, waktu matahari terbit dikatakan di antara dua tanduk setan. Mohon penjelasan dari istilah tersebut. Istilah Di antara dua tanduk setan itu maksudnya apa Ustadz? taib itu adalah kinayah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Satu isyarat. Isyarat apa? Orang-orang musyrik zaman dulu itu menyembah setan di waktu itu. Ya, mereka menyembah setan di waktu itu, atau mereka menyembah matahari di waktu itu. Dan maka diibaratkan lagi terbit di antara dua tanduk setan yang saat itu seperti disebutkan dalam hadis Nabi, yang saat itu manusia menyembah matahari atau menyembah setan. Maka diibaratkan dengan kata seperti itu. Maka jangan menyerupai mereka yang menyembah setan di waktu matahari terbit, ya, atau menyembah matahari di saat waktu matahari terbit atau terbenam, kan begitu ya. Terbenam, terbit di antara tanduk setan, dua tanduk setan, dan terbenam juga di antara dua tanduk setan. Allah a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustadz, mengenai sholat sunnah yang berpahala haji sempurna Ustadz. Bagi orang yang kesulitan haji karena tidak punya biaya, apakah itu berarti sudah menggugurkan kewajibannya Ustadz? Enggak menggugurkan kewajiban, dapat pahalanya. Karena kewajiban yang enggak gugur, tapi dapat pahalanya. Jadi jangan khawatir, gak duwe sebelas gak iso wis budarono. Pengen ganjarane napa pengen budale? Nah, lek iso ya budal oleh kan ganjaran. Nah itu ya. Tapi apa maneh yang gak duwe gitu ya. Ya, maka masih bisa dapat pahala haji tiap hari, kan begitu ya? Dapat pahala haji tiap hari, gitu ya. Dengan cara itu sabar dari subuh sampai matahari terbit, maka dapat pahalanya seperti pahala haji sempurna dan sempurna. Nah, jadi bukan menggugurkan kewajiban loh ya, enggak, hanya dapat pahalanya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana hukumnya di satu sekolah mewajibkan sholat duha Ustaz jamaah? Mewajibkan sholat duha, artinya semua siswanya tiap hari harus sholat duha berjamaah. sama misalkan bagaimana Ustaz kalau di pondok pesantren mewajibkan santrinya puasa Senin Kemis, kan sama pertanyaannya. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, bagaimana hukumnya? Hukumnya itu adalah tarbiyah, itu adalah pendidikan, mendidik anak agar terbiasa dengan amal soleh. Intinya bukan mewajibkan apa yang tidak wajib, tapi itu sebuah aturan agar mereka terbiasa di atas ketaatan. Itu bagian dari tarbiyah, bukan mewajibkan apa yang tidak wajib. Ini jadi aturan, nizam. Ya, nizam. Seperti misalkan di rumah tangga, rumah tangga kita, bapaknya punya aturan Senin Kemis kudu puasa. Apakah itu mewajibkan apa yang tidak wajib? Enggak, itu aturan dibuat oleh pemimpin rumah tangga agar keluarganya terbiasa di atas ketaatan. Itu namanya tarbiyah. Ya, jadi ojo protes lah, iya sing gak wajib diwajibno sekolah opo iki gitu ya. Lah ya apa sih arek-arek kan gitu ya. Ya, itu mendidik anakmu gitu lah, biar terbiasa di atas ketaatan. Jadi kita katakan itu tarbiyah. Itu adalah sarana pendidikan, bukan mewajibkan apa yang tidak wajib, tapi itu sarana mendidik, mentarbiyah anak. Ya, samanya misalkan murid-murid gitu ya, kalau nunggu waktu sholat wajib baca Quran. Baca Quran pada saat nunggu waktu sholat wajib enggak? Enggak, tapi jadi aturan wajib baca Quran. Kalau enggak baca dihukum, kasih poin. Gitu ya. Maka itu namanya aturan.
bukan untuk mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu aturan tarbiyah, pendidikan agar mereka terbiasa memanfaatkan waktu mereka untuk membaca Al-Quran. Di situ arahnya kemana, tujuannya kemana? Jelas ini ya. Mungkin yang dimaksud tadi belum selesai. Jadi mau nyambung ke pertanyaan yang pertama tadi itu. Masalahnya sekarang dilakukan duha tadi itu secara berjamaah. Ini masalahnya, ini beda lagi. Nah, ini masalahnya beda lagi. Kita lihat jamaah rahimani wa rahmakumullahu taala. Ada dua tujuan pendidikan di sana. Yang pertama, mereka dilatih untuk menghafalkan bacaan Al-Quran, bacaan sholat melalui sholat duha secara berjamaah. Ya sebenarnya bukan sholat duha, latihan sholat. Cuma pas di waktu. Paham? Karena biasanya mereka sholat berjamaah itu dibaca keras-keras. Mulai fatihahnya sampai salam. Itu latihan. Tutup sholat temenan, jadi itu latihan. Jadi diwajibkan mereka untuk sholat duha berjamaah, maksudnya itu latihan. Untuk apa? Agar mereka hafal bacaan sholat tanpa menghafal. Wong bendino krungu, bendino maca akhirnya hafal. Begitu loh. Itu adalah tarbiyah. Kembali lagi itu adalah tarbiyah, sarana, wasilah. Ya, agar mereka bisa hafal bacaan sholat. Paham di sini ya? Paham ya? Oh, paham Ustaz. Nggih. Ada lagi yang bertanya dari WA sudah tidak ada. Nggih. Ustaz, untuk larangan sholat di waktu matahari di atas kepala itu berapa menit sebelum duhur atau akhir sholat duha itu ya, itu berapa menit sebelum waktu duhur itu? Larangan sholat di atas kepala. Ya, tergantung matahari. Zaman delok dukur, jejak ya gak oleh. Kira-kira berapa menit Ustaz? Tadi kapan itu saya mau sholat duha, sudah setelah saya nggak berani, waduh jangan-jangan ini sudah di atas kepala matahari ini. Oh iya, makanya dilihat. Mendung. Hah? Mendung sholat alias mendung. Kan gitu toh. Ya, intinya adalah apa saat itu benar-benar matahari di atas kepala atau tidak. Kadang waktu sholat kita yang zuhur itu kadang masuk waktu zuhur tapi sebelumnya belum masuk. Lebih dahulu. Gitu ya. Maka dilihat ini sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita. Dilihat bayangan aja. Bayangan ini jejak berarti durung oleh sholat. Wis miring bayangan nih. Ya, berarti sudah mulai sholat begitu. Dilihat. Karena waktu kita untuk zuhur itu masih enggak konstan. Pengalaman kita memperhatikan loh ya, kita memperhatikan. Ya sudah adzan pada adzan semuanya kita lihat bayangan, loh, si jejak. Maka belum waktu zuhur sebenarnya. Maka tahan. Ini ya, tahan. Kalau misalkan enggak tahu, enggak bisa membedakan sholat atau wis enggak masalah. Gitu ya. Masalahnya tahu. Kalau enggak tahu ya silakan. Kalau tahu misalkan kita lihat kita jalan di tatkala kita mau berangkat ke musola atau ke masjid, kita jalan sudah dengar adzan, sering ini sih jejak, kan bisa melihat bayangan kita sendiri toh. Itu gampang sekali, mudah sekali. Berarti tahan dulu sebentar. Gitu ya, joko mat sih rek, sik jejak iki. Ya, atau silakan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tidak ada masalah karena ini waktu lidzawatil asbab, sholat untuk lidzawatil asbab. Kalau sholat sunnah yang mutlak atau sholat sunnah rawatib tunggu dulu sampai bener-bener geser ya. Makanya masjid-masjid besar sing kuno-kuno zaman biyen niku sih nek ngarep iku mesti ana jam srengenge. Ya. Dari Pandaan dulu ada, masih ada. Kemudian sekarang di rumah sudah enggak bisa nih. Ya, eman tak jane yaitu peninggalan orang-orang tua kita, ya masjid-masjid lama itu, jam srengenge. Ya, itu menentukan waktu pakai itu aja gitu. Kalau zaman dulu delok, ya, ya. Nah, jelas nih? Satu pertanyaan terakhir nih. Nggih. Ono terakhir barang. Ustaz,
Kalau dilihat sekarang itu kan terbitnya 502 ya Ustadz. Kalau saya lihat di jamnya situ sama di HP itu 502. Kemudian kalau Ustadz tadi bilang 5 sampai 10, 15 menit itu 5.17 itu belum duha Ustadz. Duhanya itu 5.26. 5.26. Berarti setelah terbit itu paling enggak kita nunggunya jadi 22 menitan ya Ustadz. Ya, terserah. Silahkan. Pokoknya aja pada saat terbit kemudian langsung salah. Kalau tadi mari kita tunggu 10 sampai 15 menit lalu baru sholat apa? Isyraq. Atau kalau ngikuti jadwal itu apa ngenteni piro? 26. 26 monggo. Jadi 25 menitan. Iya, gak apa-apa. Ya. Tambah yakin kan gitu nggih? Tambahan apa? Yakin, tambah bener-bener wis bunder ser gitu ya. Ya begitu. Wis no. Nggih Ustaz. Nggih. Ampun nggih, saya tutup ya. Ya, pun. Karena sudah 8:30 Ustaz, habis ngajar nggih Ustaz. Enggak, 10:30 saya ngajar. Oh nggih, tapi itu ditambah. Nggih, engko timbang dadi udun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya kan pernah membaca pahala melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat itu pahalanya akan dibangunkan istana di surga. Itu gimana Ustadz? Tadi itu sudah kita sampaikan sanadnya dhaif. Tadi sudah disebut tadi. Itu dalil apa namanya? Para ulama yang menyatakan apa tadi? Sholat duha itu apa tadi? Iya. Man sholla sintai asroka, siapa yang sholat 12 rakaat di waktu duha, dibangunkan bunyalahu qasrun fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana di surga. Maka ternyata sanadnya tadi dhaif, lemah. Ya, sanadnya dhaif atau lemah. Itu dalil ulama tadi yang menyatakan bahwasanya maksimalnya 12 rakaat, tetapi sanadnya dhaif. Tapi biasanya dibawakan hadis ini tambahan faidah saja. Ya, fadhail amal, karena tidak membangun hukum. Ya, memberi faidah amal. Lagi loh di antara keutamaannya. Ya, tapi dhaif, tapi baik oleh temenan lah kan lumayan kan gitu ya. Tapi tidak membangun hukum. Kenapa? Sholat duha masyru'. Gitu ya. Maka kalau sholat duha masyru' berdasarkan hadis yang sahih, lalu ada hadis-hadis dhaif, tidak merubah hukum sama sekali, tapi memberikan tambahan faidah, maka para ulama toleransi dengannya, dibacakan saja, karena tidak membawa hukum apa-apa, ya, tidak membawa hukum, ya, tapi membawa tambahan ilmu. Semoga benar, kan gitu ya. Karena yang apa namanya, yang dhaif kan sanatnya, begitu ya, matanya, ya semoga benar. Kita berharap kebaikannya, karena tidak membangun hukum apa-apa. Berbeda kalau hadis dhaif itu membangun hukum baru, membangun syariat baru, misalkan begitu ya, atau amal-amal baru, amal-amal tertentu misalkan, tidak ada di atasnya naungan hadis sahih, maka tidak dipakai. Ya, tidak dipakai dalam hukum, tapi dipakai dalam tambahan faidah, maka boleh, itu yang diamalkan oleh para ulama. Nah, jelas insya Allah nih. Sampun cekap. Bapak ini konten kados sekali tanglet. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz kalau waktunya terganggu. Di tempat saya itu di waktu-waktu terlarang ada yang menyolati jenazah. Mohon izin hukum menyolati jenazah dalam waktu terlarang. Sholat jenazah itu termasuk sholat lidzawatil asbab, sholat yang memiliki sebab, maka boleh dilakukan kapan saja, hatta di waktu-waktu yang
larang karena punya sebab. Sebabnya apa? Ada jenazah. Boleh. Nih, ba'da asar boleh, ba'da subuh boleh, enggak apa-apa. Karena ada jenazahnya, karena jenazah enggak oleh sholat jenazah. Iya. Gitu. Gaib kan ada rinciannya kan ya, salat gaib juga ada rinciannya. Nah. Cukup insyaallah nggih. Nah, kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.